Oke. Jar, gimana kabarnya Jar? Alhamdulillah baik, sehat, syukurlah. Cuman ya agak sedikit nyut-nyut. Ngomongin Jar, kesibukannya mungkin sekarang apa sih Jar? Apa? Kemarin kan sinetron nih, sekarang mungkin sinetron. Enggak sibuk-sibuk juga sih. Ya kayak kemarin diundang TV cara talk show gitu sama podcast. Kemarin kan sibuk main sinetron nih, gitu kan. Udah selesai terus seperti apa? Apanya? Kemarin kan main sinetron sama Kenny, sama Gisel. Gimana sih keseruannya kemarin tuh? Jujur seru banget ya. Seru banget pas bagian itu perpisahannya. Gak bohong. Jujur lokasi syuting itu sinetron kemarin seru banget ya, bahagia bang. Di lokasi nggak ada yang cemburut karena bukan perkara apa ya, apa sih namanya, emang ke bawah situasi, semua pada ketawa, suasananya cair gitu, mau tag nggak tag ketawa semua gitu, dari yang kru sampai guru-guru. Sama Kak Gisel gimana sih? Satu lokasi sama Kak Gisel gimana sih? Sulawesi sama Kak Gisel? Satu lokasi sama Kak Gisel gimana, aku juga jarang kan ada scene sama Kak Gisel, palingnya iseng-iseng kalau ketemu langsung gado-gadoin, aku goda-godain. Goda-godain. Kiu gitu ya. Tapi canggung nggak sih? Secara kan pertama kali kan kamu syuting sama Gisel. Ya, enggak sih. Kayaknya sih Gisel. Iya. Beliau baik. Beliau kadang beliau suka berbagi. Itu aku dikasih donat juga dari beliau. Jadi kan makin dekat sama Bang Kenny juga ya. Iya. Dan bareng akhirnya. Nah, setiap ketemu gitu bahagia banget ya. Kembaran gua dateng nih. Jadi itu kan Kenny kan udah berpengalaman dalam dunia sinetron. Ngajarin kamu nggak sih? Acting dan segala macamnya gitu di lokasi syuting. Gimana ya? Jujur iya sih. Beliau sering ngajarin. Kadang kalau ada masukan dari beliau saling ngasih masukan gitu loh. Aku juga kadang mau janjian Kak ini, ntar kalau aku begini Kak ini begini ya, biar aku mau masukin ini bisa masuk gitu. Oh, itu kan ada scene yang viral juga tuh, yang kamu naik angkot juga. Itu di skrip apa enggak sih sebenarnya? Itu enggak, tiba-tiba aja. Aku juga kan mau pergi kan karena capek pulang balik capek pulang balik karena tek mulu. Ya udah jalannya naik angkot aja. Ya angkot lewat. Tapi sejauh ini udah ada tawaran lagi belum untuk kayak bikin series atau gimana? Insya Allah merupanya mau main film. Ini udah ada tawaran? Iya. Jadi ini kan sinetron pertama kamu ya? Iya. Sempat ada kesulitan nggak sih langsung berinteraksi dengan pemain-pemain yang cukup besar lah gitu namanya? Nggak ada, jujur nggak ada, karena suasananya enak gitu, bagus gitu, ke bawah situasi, bahagia semua, positif banget semuanya. Mungkin menurut kamu yang paling positif di lokasi siapa sih? Fajar. Semuanya Kak, serius, rata-rata mereka semua. Jar, aku mau soal podcast kamu di Kodensu kemarin 6 ini kan 2 minggu lalu. Ya. Mama ngomong kalau kamu sempat mati suri, mungkin bisa ceritain nggak sih soal itu mungkin ya? Ya maksudnya kenapa? Itu kamu pernah ngalamin mati suri? Pernah mengalami mati suri? Iya, pernah ngalamin mati suri. Kapan sih Jar kalau tahu Jar? Itu tahun 2016 atau 17. Itu di saat kondisinya seperti apa sih? Aja lagi sakit atau seperti apa? Tiba-tiba jatuh aja. Jatuh pingsan terus tidur kamar tuh selama 13 hari. Apa yang Fajar rasain selama 13 hari? Lemes, lesuh, lumpuh, sama berat gitu. Berat di badan. Ya susah bangun, susah ngapa-ngapain. Akhirnya dibawa ke rumah sakit.
Jatuh, jatuh karena apa sih Jar? Kalau boleh tahu aja. Tiba-tiba jatuh aja gitu, tiduran kamar. Lagi naik motor atau lagi Oh jalan enggak, atau gimana? apa ya, jatuh jatuh pingsan di kamar. Kata mama itu bener tadi karena ada tebang pohon di. Iya iya, ditebang pohon di belakang rumah udah 100 tahunan lebih. Berarti kamu itu selain itu tadi yang lesu apapun, selain itu ada katanya ada dimimpi oleh goib juga kah atau gimana? Iya pernah, aku pernah mimpi sama keluarga aku di samping rumah. Aku mimpi nih meninggal hari Jumat sementara hari Selasa. Aku ceritain sama istrinya sama mamaku, terus katanya, oh nggak usah dipikirin, cari itu cuma mimpi doang. Nggak tahu terjadi pas hari Jumat sore beliau meninggal. Jadi mengalami hal-hal yang tidak terduga ya. Iya. Gitu ya. Setelah katanya mati suri, yang terjadi apa sih Jar? Atau mungkin kayak biasa aja atau ada perubahan gitu kehidupan aja? Jujur ada perubahan ya. Gimana Jar? Perubahannya Jar? Sebelum mati pingsan itu aku apa? Aku nggak kurus gitu. Pas setelah pingsan aku kurus banget, krempeng. Ini kamu bisa melihat hal-hal gaib juga kan? Kalau dulu iya, tapi kalau sekarang paling cuma ngerasain sih. Tapi yang bisa membuat kamu sembuh itu karena apa? Enjoy. Sering-sering. Kalau dari aku pribadi, makanya aku pengen keluar rumah atau ngapain. Aku nggak betah di rumah karena gitu ngerasain sesuatu. Makanya aku pengen cari teman, kayak main PS itu kan sebuah apa ya? Sebuah kegiatan yang kalau lagi break shooting atau libur, aku bermain itu bersama kawan-kawan. Berarti setelah kejadian waktu itu kamu lebih sering keluar rumah nggak bisa di. Iya, dan jujur pulang rumah jarang banget. Dulu katanya dokter juga tidak mengetahui kamu sakit apa ya. Iya, dokter aja nggak tahu. Pas dicek sama orang tuaku katanya aku panas, demam tinggi, pusing apa segala macam. Pas disuruh periksa ke dokter nggak ada penyakit sama sekali. Sampai dikasih ada orang pintar juga ke rumah. Oh. Iya, sempat jujur banyak orang pintar ke rumah. Dari yang juara 1 ranking matematika. Apa katanya kata orang pintar? Katanya Jasa. aku insya Allah umur panjang 16, 17, 18 tahun ke atas itu bakal bisa mengontrol diri sendiri gitu. Wah kalau dulu jujur nggak ketahan gitu, nggak bisa mengontrol. Ya, ini kita Jar, soal ini Jar. Kalau nggak salah tuh ada info Fajar tuh merubah karakter dari sad boy ke happy boy. Iya. Itu benar nggak sih Jar? Maksud Dewi Jar? Iya benar. Kenapa Jar merubah karakter itu Jar? Ada karena mungkin karena wanita kasus buat Dewi Jar? Ya sad boy dari wanita, happy boy juga dari wanita. Nah tapi maksudnya sampai mengubah identitas gitu dari sad boy ke happy boy itu alasannya kenapa Jar? Ya karena alhamdulillah udah happy, pengen kelihatan happy gitu. Jadi mau mengubah karakter Fajar dari sad boy ke happy boy kah atau gimana? Jadi kan sekarang happy boy nih, bukan sad boy lagi. Iya, happy boy. Banyak kok masih sad boy ya. Jar, nggak takut nih Jar, karena kan kamu Kehilangan banyak naik kerjaan gitu Jar. karena Fajar sad boy, tiba-tiba sekarang harus berganti dengan happy boy. Ya Allah alam ya. Fajar itu kan menyinari kan, bukan tenggelam, jadi tergantung nama sih. Fajar, Fajar itu kan matahari kan, ya apa? Terbit bukan terbenam gitu. Ya walaupun terbenam paling udah sore, kayak jam-jam segini lah. Tapi alasan dasarnya mengubah jadi happy boy waktu itu awalnya kenapa Jar? Karena punya pasangan kah atau gimana? Lagi kejar sama brand lain. Ada. Sama-sama brand lain. Iya. Oh. Ya jujur dari brand itu juga aku dibikin happy. Berarti kamu akan selamanya memakai itu kah? Kalau ntar selepas kamu dengan sama brand itu atau gimana? Ya kalau pas dari brand bahkan balik lagi jadi sad boy kan? Duh, aku nggak tahu ya. Pokoknya yang apa ya? Menurut aku nama yang bisa bertahan hidup lah.
Kalau cuman gaya hidup kan bisa-bisa aja, cuman kalau gaya hidup mulu ya bakal capek sama diri sendiri gitu. So hidup ini aku ingin pelajari untuk cara bertahan hidup dulu. Kalau udah tahu caranya, belajar untuk tabung buat kedepannya ngapain, kayak bikin usaha. Katanya kamu mau membeli rumah di Jakarta. Iya. Alasannya kenapa untuk membeli rumah di Jakarta? Kan udah- Kan kerjaan di Jakarta, Lanjut ya. Lanjut ya. kerjaan kan di Jakarta kan. Ya kita stay Jakarta. Umur panjang mau pindah juga dari apartemen, mau Mau dari itu. iya ke rumah baru. Saat ini proses sudah Awas berapa? jatuh. Sudah berapa? Saat ini Injar sudah berapa persen mungkin rumahnya? Kalau udah jadi kah atau Alhamdulillah udah jadi, tinggal bayar. Mudah-mudahan tinggal dibayar. dan rencana juga kamu akan membawa semua keluarga ke sini? Ya, mudah-mudahan kalau keluarga mau kesini, welcome. Berarti tahun ini sudah menetap di Jakarta gitu ya? Iya, Oke. paling ke Rumah impian seperti apa sih, Jar? Ah? Rumah impian. ada pintu, jendela, ada juga Mungkin Gerbang. itu kan sebagian mungkin rumah atau apalagi sih yang ingin dikejar sama Fajar? apalagi Rumah mungkin. Tipe rumahnya. tipe rumah ya nggak apa ya, nggak terlalu mahal, yang penting nggak mewah juga sih, yang penting nyaman buat ditinggalin gitu. Nggak apa amit-amit jauh dari yang namanya kata banjir, jauh dari begal. Tapi selain rumah mungkin apalagi yang ingin dicapai oleh Fajar? Mobil kah atau apa? Ya insya Allah merupanya after rumah boleh beli mobil, tapi rumah dulu itu yang diutamain dulu. Kalau kita beli mobil dulu ke belakang rumah, itu sama saja kayak ya udah lu tinggal mobil aja, bikin tuh toilet di mobil, tidur mobil, mandi mobil. Jadi pentingnya rumah itu biar bisa menjadi tempat pulang yang paling nyaman menurut aku pribadi sih. Ya tadi kan kamu sempat ngomong soal goib. Ini kan kakak kamu kan amanah Mulko yang katanya dia juga diguna-guna nih. Kamu sempat kaget nggak sih dengar berita itu? Jujur iya Apa kaget. dia cerita gitu? Iya beliau kaget, tapi kata beliau udah Evan aja Jar. Cuman aku tuh prihatin gitu, 3M loh bukan 30 juta. Iya, dengan angka yang segitu kok tega banget ya. Maksudnya kan masih ada kerjaan lain. Sampai nuangin apa? Iya. Air doa gitu. Pasir dari kuburan ke rumah. Oh, tanah kuburan ya. Tanah kuburan. Iya. Ya, mudah-mudahan ada kebahagiaan sih yang menyertai Kak Amanda. Karena beliau kalau dari aku pribadi selalu enjoy. Dia nggak terlalu pusing mikirin gitu. Walaupun kadang sekalinya mikirin pusing banget ya. Karena aku ngerasain Kak Amanda tuh orangnya positive thinking. Dan dia bakal enjoy dengan real life hidupnya. Dan jauhkan dari yang namanya marah bahaya, dari orang guna-guna. Sengaja orang ngeguna-guna itu basicnya kali emang gak berguna itu orang tuh. Iya kan? Kamu sendiri tau nggak sih Jar orangnya yang membuat Kenal nggak sih kamu? membuat suatu lihat nggak gitu Jar? Tahu lah gitu. Iya kata Kak Amanda kayaknya beliau itu pernah ketemu sama aku. Pernah ketemuan sama aku. Kak Amanda ingetin lagi gitu. Sempat dibilang kayaknya pernah ketemu sama Fajar deh. Oh ya? Dikasih tahu gitu.